Good night. Berawal dari sebuah rencana mendaki ke Gunung Semeru. Awal cerita, waktu itu Farel dan 3 temannya. Ada Yasir, Fatih, dan Nanda. Mereka berempat ini mempunyai hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Beberapa gunung yang berada di Jawa Timur sudah pernah mereka jajaki, kecuali satu, yaitu Gunung Semeru. Oleh karena itu, kali ini mereka ingin banget ke Gunung Semeru. Ya karena belum komplit aja kalau belum menginjakan kakinya di tanah tertinggi Jawa. Sehari sebelum hari keberangkatan, mereka berkumpul di rumahnya Farel, atau bisa dibilang base camp bagi mereka, untuk membahas pendakian yang akan dilakukan besok. Rumah Farel emang bebas untuk teman-temannya. Seringkali mereka bertiga menginap di rumahnya Farel. Setelah cukup lama membahas soal itu, akhirnya mereka memutuskan besok berangkatnya pagi-pagi dengan tujuan untuk meminimalisir sesuatu yang mungkin akan terjadi di jalan. Dan besok titik kumpulnya adalah di rumah Farel. Sore itu mereka bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, sekitar jam 7 pagi, ketika Farel ini sedang sibuk memaking peralatannya, terlihat Yasir, Fatih, dan Nanda berbondong-bondong datang ke rumahnya Farel. Farel yang pagi itu belum sempat mandi, dia minta tolong sama teman-temannya untuk mempackingkan peralatannya. Sementara itu dia mandi. Setelah selesai mandi dan segala macam persiapan, Yasir tanya ke teman-temannya, kita mau sarapan di mana ntar? Aku udah lapar banget nih. Mau sarapan di sini atau ntar aja di perjalanan? Farel memberi saran agar nanti aja di perjalanan, karena di dekat daerah tempat tinggalnya itu, Farel punya langganan warung makan yang cukup enak. Setelah semua persiapan sudah matang, mereka menggendong ranselnya masing-masing dan tidak lupa meminta izin sama ibunya Farel yang waktu itu masih masak di dapur. Melihat mereka yang berangkat pagi-pagi, ibunya Farel tanya, "Ini pada mau mendaki kemana lagi? Kok tumben pagi-pagi? Apa nggak nunggu sarapan dulu?" Farel menjelaskan pada ibunya kalau mereka akan mendaki ke Gunung Semeru. Nah, berhubung jarak ke Gunung Semeru ini cukup jauh, makanya mereka nyempetin untuk berangkatnya pagi-pagi. Ibunya Farel sudah terbiasa mengizinkan Farel untuk pergi mendaki. Mereka mencium tangan ibunya Farel satu persatu dan memohon restu agar diberi keselamatan sampai kembali pulang. Setelah izin diberikan itu, mereka lekas berangkat. Mereka berangkat kurang lebih jam 8 pagi. Farel dibonceng menggunakan motornya Yasir dan Fatih berboncengan dengan Nanda. Di perjalanan, mereka mampir di warung langganannya Farel untuk sarapan. Di sini mereka sangat have fun, mengingat mereka akan pergi ke Gunung Semeru. Setelah perut sudah terisi, mereka lanjut berkendara lagi. Singkat cerita, setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah mereka di daerah Tumpang, di Malang. Sesampai di sana, mereka mampir di sebuah pasar untuk membeli logistik pendakian yang mereka butuhkan nanti. Di pasar, Farel melihat ada 2 orang yang baru datang, yang juga berhenti di pasar itu. Sepertinya mereka berdua ini juga akan mendaki ke Gunung Semeru, karena terlihat dari penampilannya dan tas carrier yang mereka bawa. Sementara yang lain belanja logistik, Farel menghampiri 2 orang tersebut. Sambil basa-basi dia tanya, "Mau daki kemana mas?" Salah satu dari orang itu pun menjawab, "Kita mau ke Semeru mas, sampean juga mau ke Semeru tah?" "Iya, ini lagi mampir buat beli logistik dulu," jawab Farel. Di situ Farel ngobrol-ngobrol tuh sama 2 orang tersebut. Kalau dilihat dari cara berpakaiannya, sepertinya 2 orang ini adalah pendaki yang sudah berpengalaman. Dan ternyata mereka berdua orang daerah sini. Di sini mereka sedang menunggu satu temannya yang belum datang. Sebut saja mereka berdua adalah Mas Ali dan yang satunya lagi Farel lupa namanya. Nah, kebetulan nih, berhubung Farel dan teman-temannya belum ada pengalaman mendaki ke Gunung Semeru, dia berencana untuk ikut gabung sama Mas Ali. "Kebetulan mas, kita gabung ya, soalnya kami belum ada yang pernah mendaki ke Semeru," ucap Farel. Lalu Mas Ali menjawab, "Oh ya monggo, nggak apa-apa, makin banyak makin seru. Oh iya,
logistiknya dibanyakin ya kalau beli. Jawab Mas Ali sambil bercanda. Sepertinya Mas Ali ini orangnya cukup seru, tapi tidak dengan teman yang satunya. Dia lebih pendiam dan sedikit cuek. Di saat mereka sedang terlibat obrolan yang cukup seru, terlihat teman-temannya Farel sudah selesai membeli logistik. Kemudian Farel memperkenalkan Mas Ali sama teman-temannya. Kita ada barengan nih, kenalin. Mereka semua pun berkenalan sama Mas Ali dan satu temannya itu. Sambil menunggu satu temannya Mas Ali yang belum datang, mereka mempacking logistik yang dibelinya tadi ke dalam tas. Beberapa saat kemudian, kelihatan tuh temannya Mas Ali datang. Dia mengenakan motor jadul, memakai jaket hitam, dan menggunakan helm cetok. Belum sempat temannya Mas Ali itu turun dari motor, Mas Ali mengajak yang lain untuk lanjut berkendara. Jangankan berkenalan dengan temannya Mas Ali itu, nyapa aja Farel belum sempat. Tapi gak apa-apa lah, ntar juga kenal sendiri kalau udah di gunung, pikir Farel. Mereka lekas mengendarai motornya masing-masing dan melanjutkan perjalanan. Mereka berkendara membuntuti Mas Ali. Selang beberapa saat kemudian, bruk, mobil truk menyerempet temannya Mas Ali, tepatnya di sebuah tikungan. Beberapa pengendara lain banyak yang berhenti untuk membantu menepikan motor temannya Mas Ali dan juga menepikan teman Mas Ali yang waktu itu sudah tergeletak di tengah jalan. Melihat itu mereka langsung menepikan kendaraannya dan segera berlari menghampiri Mas Ali yang waktu itu sedang sibuk memberi bantuan pada temannya. Terlihat temannya Mas Ali itu luka parah. Helm cetok yang tadi dipakainya itu lepas dari kepalanya hingga darah mengalir deras di bagian kepala, dan sebagian badannya ini sudah tergores aspal hingga beberapa batu kecil itu terselip di bagian tubuhnya, dan sepertinya dia mengalami patah tulang. Melihat darah yang mengucur deras, Farel ini lemas. Karena jujur saja, Farel ini orangnya takut kalau melihat darah. Beberapa saat kemudian, datanglah mobil ambulans. Farel dan yang lain ikut membantu mengangkat temannya Mas Ali itu ke dalam mobil ambulans, kemudian membawanya ke puskesmas terdekat. Perjalanan ke Gunung Semeru terpaksa tertunda. Farel dan teman-temannya, mereka ikut membuntuti ambulans menuju ke puskesmas. Sesampainya di puskesmas, temannya Mas Ali itu langsung diberi pertolongan, sementara Farel dan teman-temannya menunggu di ruang tunggu. Terlihat, Mas Ali ini sangat terpukul karena kejadian ini. Mas Ali menghubungi pihak keluarga temannya itu dan memberitahukan kepada Farel kalau temannya itu akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Jadi terpaksa Mas Ali membatalkan niatnya untuk pergi ke Gunung Semeru. Dia mengucapkan banyak terima kasih sama Farel dan teman-temannya karena sudah mau membantu membawa temannya itu sampai ke sini. Lalu Mas Ali mempersilahkan Farel dan teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Semeru. Sementara Mas Ali sendiri, dia akan tetap tinggal di sini untuk menemani temannya. Sebenarnya nggak enak bagi Farel untuk melanjutkan perjalanan ini, mengingat waktu itu Mas Ali sedang terkena musibah. Tapi di sisi lain, Farel juga nggak bisa terus di sini. Mereka harus tetap melanjutkan perjalanan ke Gunung Semeru. Lagian, waktu itu pihak keluarga sudah datang. Akhirnya, dengan berat hati Farel pamit sama Mas Ali untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Semeru. Dan Mas Ali berpesan untuk hati-hati di perjalanan. Setelah selesai bersalaman sama Mas Ali, mereka bergegas melanjutkan perjalanan. Dan waktu itu sudah menunjukkan jam 12 siang. Di perjalanan, Farel masih terus terbayang-bayang darah yang mengalir dari kepala temannya Mas Ali tadi. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di pintu gerbang TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sesampai di situ mereka meminta izin ke petugas, dan sama petugas mereka dipersilakan untuk lanjut jalan tanpa dikenakan biaya. Mereka pun lanjut berkendara lagi, melewati jalan bebatuan yang cukup terjal. Setelah itu, mereka sampai di sebuah tempat yang sangat keren. Dengan pemandangan di sebelah kiri ini pegunungan Tengger Bromo. Dan jauh di sebelah kanan, tampak jelas puncak Mahameru yang berdiri gagah.
Melihat pemandangannya sekeren itu, mereka berhenti untuk berdokumentasi sedikit dan menikmati pemandangan yang ada. Nah, nggak tahu kenapa nih ya, melihat puncak Mahameru yang berdiri gagah itu, tiba-tiba Farel ini mempunyai firasat yang nggak enak. Seakan-akan dalam hatinya ini mengatakan kalau akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tapi nggak tahu apa. Farel tidak memberitahu teman-temannya tentang itu. Dia berusaha membuang pikiran negatifnya itu dan menganggap mungkin ini karena efek dia tadi ngeliat darah. Dia berusaha berpikir positif. Bismillah, semoga semuanya baik-baik aja. Setelah cukup berdokumentasi, mereka lanjut berkendara lagi menuju ke desa Ranupani. Sesampai di sana, mereka diminta untuk memarkirkan kendaraannya itu di tempat parkir yang letaknya ada di sebelah lapangan. Setelah itu, sama penjaga parkir ditunjukkan pos perizinan yang letaknya cukup jauh dari tempat parkir motor itu. Mereka pun berjalan menuju ke pos pendaftaran. Sesamanya di pos pendaftaran, terlihat tidak begitu banyak pendaki. Ya, hanya ada beberapa doang. Kemudian mereka segera meminta izin pendakian ke pos. Dan di pos itu, Farel bertanya sama petugas tentang estimasi perjalanan. Kalau dari Ranupani ke Ranukumbolo ini berapa jam? Dari Ranukumbolo ke Kalimati juga berapa jam? Menurut petugas, estimasi perjalanan kalau dari Ranupani menuju ke Ranukumbolo ini kurang lebih memakan waktu 4 jam. Begitu juga dari Ranukumbolo ke Kalimati. Bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat, tergantung kemampuan masing-masing. Berhubung waktu itu masih jam 2 siang, mereka berencana untuk berangkat siang ini juga, dengan harapan nanti sampai di Ranukumbolo tidak terlalu malam. Oh iya, di tahun 2014 itu masih belum diwajibkan sistem booking online. Mungkin masih belum ramai pendaki atau gimana. Jadi, pendaki kalau ingin mendaki bisa langsung berangkat hari itu juga setelah mendapatkan izin. Setelah mengisi form pendaftaran, mereka istirahat sebentar di sebelah pos pendaftaran itu untuk melepas lelah setelah perjalanan menuju ke sini tadi. Di situ mereka istirahat tuh sambil ngerokok dan membahas tentang kejadian yang menimpa temannya Mas Ali tadi. Semoga temannya Mas Ali itu cepat diberi kesembuhan. Setelah kurang lebih 30 menit istirahat, mereka segera memulai perjalanannya dengan tujuan agar nanti sampai di Ranukumbolo tidak terlalu malam dan bisa bermalam di sana. Perjalanan itu dimulai kurang lebih jam setengah 3 sore. Di perjalanan, mereka ini sangat have fun dan tidak ada kendala apapun hingga mereka sampai di Ranukumbolo kurang lebih jam 6 sore. Melihat danau yang seluas itu, mereka sangat senang. Ya, walaupun waktu itu nggak terlihat begitu jelas karena waktu itu sudah lumayan gelap. Terlihat di ujung danau tersebut sudah banyak warna-warni tenda dari pendaki lain yang sudah ngecamp. Dan mereka pun segera menuju ke sana untuk ikut mendirikan tenda di sana. Dinginnya Ranukumbolo malam itu membuat mereka tidak betah lama-lama berada di luar tenda. Setelah satu tenda yang berkapasitas 4 orang itu sudah didirikan, mereka langsung masuk dan memasak makanan di teras tenda. Setelah itu mereka langsung tidur. Keesokan harinya, mereka ini dibuat kagum dengan pemandangan sunrise di Ranukumbolo. Pagi itu mereka menikmati dinginnya Ranukumbolo ditemani segelas kopi. Setelah puas menikmati semua itu, mereka memasak makanan untuk sarapan dan menyapa beberapa pendaki lain yang ada di sekitarnya. Karena pagi itu suasana Ranukumbolo ini cukup sejuk, mereka memutuskan untuk istirahat dulu dan lanjut perjalanan nanti agak siangan. Di situ mereka santai-santai dulu sambil ngopi-ngopi dan mengobrol dengan satu rombongan yang berada di sebelah tendanya. Mereka pendaki yang ada di sebelah tenda itu tujuannya hanya ngecamp di Ranukumbolo. Setelah cukup dengan istirahatnya, sekitar jam 11 siang, mereka semua berkemas dan akan melanjutkan perjalanan. Sebelum meninggalkan Ranukumbolo itu mereka sempat berpamitan dengan pendaki yang ada di sebelah tenda mereka. Perjalanan dilanjutkan sekitar jam setengah 12 siang. Mengingat hari itu masih siang, mereka ini jalannya nyantai banget
sambil bercanda-bercanda. Hingga tidak terasa mereka menjumpai sebuah papan yang menunjukkan kalau mereka ini sudah sampai di area Cemoro Kandang. Di situ, mereka melihat ada satu orang pendaki yang sedang duduk, tepat di bawah papan penunjuk. Kemudian mereka menghampirinya, sekalian mereka ini juga akan istirahat. Sesamanya di situ, mereka menyapa satu orang yang sedang duduk itu. "Sendirian aja mas, apalagi nungguin temen?" tanya Farel pada pendaki itu. Dan pendaki itu menjawabnya dengan ramah. "Iya, saya sendirian. Awalnya sih sama temen, tapi mereka nggak jadi naik." Di situ mereka terlibat obrolan yang cukup panjang. Nama pendaki itu adalah Munir. Dia berasal dari Malang. Orangnya cukup asyik kalau diajak ngobrol dan humoris. Dia lebih tua dari Farel beberapa tahun. Sepertinya Mas Munir ini adalah pendaki senior karena terlihat dari cara berpakaiannya. Mereka kemudian menawari Mas Munir untuk jalan bareng, dan Mas Munir pun mau. Setelah cukup istirahat di Cemoro Kandang, mereka lanjut berjalan lagi dengan Mas Munir. Di sepanjang perjalanan, Mas Munir banyak bercerita tentang pendakian-pendakiannya sebelumnya. Menurut Mas Munir, dia baru pertama kalinya mendaki ke Gunung Semeru. Mendengar itu, mereka sedikit heran. Kok bisa baru pertama kalinya mendaki ke Gunung Semeru? Padahal rumahnya Mas Munir ini kan gak jauh dari Gunung Semeru. Alasannya sih cukup sederhana. Justru karena dekat itulah Mas Munir tidak begitu tertarik mendaki ke Gunung Semeru. Kalau dipikir-pikir sih benar juga alasan yang diberikan Mas Munir. Kebanyakan orang yang tinggal di dekat gunung lebih memilih mendaki ke gunung lainnya daripada mendaki ke gunung yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai di Kalimati. Terlihat di Kalimati itu sudah cukup banyak pendaki yang sedang ngecamp. Sesampainya di situ, Farel dan teman-temannya segera mendirikan tendanya. Sementara Mas Munir, dia pamit pergi ke suatu tempat. Setelah tenda sudah didirikan, mereka lanjut membuat kopi di depan tenda. Dan terlihat beberapa pendaki lain sedang berbondong-bondong berjalan turun. Sepertinya mereka sudah selesai dari puncak. Sambil menikmati kopi, mereka memperhatikan puncak Mahameru yang sudah tampak jelas di hadapan mereka. Sambil berpikir, ini beneran ya kita akan naik ke sana? Seakan-akan mereka ini nggak percaya kalau sekarang mereka sudah berada di sini. Perjalanan ke puncak Mahameru memang sudah dekat, tapi ini adalah bagian yang terberat, di mana pendaki harus ekstra berhati-hati untuk mencapai puncak Mahameru. Sore itu, mereka berjalan keliling Kalimati untuk menyapa pendaki lain yang sedang ngecamp. Tapi, sore itu mereka tidak melihat keberadaan Mas Munir. Entah Mas Munir ini ngecamp di mana. Mereka menganggap Mas Munir sudah jalan duluan ke atas dan ngecamp di area Arcopodo. Karena setahu Farel, di Arcopodo juga bisa digunakan untuk ngecamp, tapi itu sangat tidak disarankan karena bahaya. Seringkali abu vulkanik dari kawah Gunung Semeru turun ke area Arcopodo. Setelah puas berkeliling Kalimati, mereka kembali ke tenda untuk memasak makanan. Kemudian mereka makan untuk mengisi tenaga yang tadi sempat terkuras habis. Setelah selesai makan itu, mereka berdiskusi tentang kelanjutan perjalanan mereka nanti malam. Perjalanan menuju ke puncak Mahameru. Menurut beberapa artikel yang sebelumnya dibaca Farel, untuk sampai ke puncak Mahameru bisa dilakukan mulai jam 11 malam. Dan malam itu mereka memutuskan untuk tidur dulu sebelum nanti jam 11. Ketika sedang asik berdiskusi, tiba-tiba Yasir nyeletuk. Aku kok kayak gak asing ya sama Mas Munir tadi? Farel menjawab, emang kamu pernah ketemu Mas Munir di mana? Yasir lanjut menjelaskan. Kalian ingat gak dengan temannya Mas Ali kemarin? Perasaan dia mirip banget. Temannya Mas Ali yang mana? Yang kecelakaan kemarin itu? Emang kamu gak merhatiin kemarin? Hush, jangan ngawur. Orang dia sedang dirawat kok. Lagian boro-boro mau ngeliatin wajahnya.
Ngelihat darah aja aku udah keringat dingin kemarin. Sebelumnya memang mereka tidak begitu memperhatikan wajah temannya Mas Ali itu. Namanya pun mereka tidak tahu karena Mas Ali belum sempat mengenalkannya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk tidur agar nanti kalau berjalan sambil mereka bisa fit. Singkat cerita, ketika sedang tidur, mereka terbangun oleh suara pendaki lain yang membangunkannya. Mas, bangun mas, mau summit enggak? Farel yang waktu itu bangun terlebih dahulu, dia langsung membangunkan teman-temannya. Setelah itu, dia membuka pintu tendanya dan melihat siapa yang membangunkan itu. Ternyata itu adalah Mas Munir. Melihat itu Farel kaget. Karena tadi, Farel mengira kalau Mas Munir ini tidak ngecamp di Kalimati. Tapi ternyata dia masih ada di sini. Loh, Mas Munir, kirain nggak ngecamp di Kalimati loh mas, ucap Farel. Lalu Mas Munir menjawab, aku tadi ngecamp di ujung sana, ucap Mas Munir sambil menunjuk ke arah hutan. Setelah bangun itu, Farel melihat jam yang sudah menunjukkan jam 11 malam. Terlihat para pendaki lain sedang bersiap-siap dengan tujuan yang sama, yaitu akan sampit ke puncak. Mereka pun mempersiapkan diri dan perbekalan yang akan dibawanya ke puncak nanti. Setelah semua persiapan sudah matang, mereka berdiri melingkar untuk berdoa. Dan perjalanan summit ke puncak dimulai tepat pukul 11:30 malam, dipimpin oleh Mas Munir. Singkat cerita, matahari sudah terbit ketika mereka sampai di area rok bebatuan. Melihat pemandangan samudra di atas awan, mereka berhenti dan Farel sangat senang. Begitu juga dengan teman-temannya, tapi tidak dengan Mas Munir. Dia tampak biasa saja, bahkan murung. Sepertinya Mas Munir ini sedang kecapean. Melihat puncak yang sedikit lagi sudah sampai, mereka lanjut berjalan hingga sampai di puncak Mahameru tepat pukul 5:30 pagi. Sesampai di puncak, Farel dan teman-temannya langsung bersujud syukur karena sudah bisa menginjakan kakinya di tanah tertinggi Jawa, puncak Mahameru. Di puncak itu mereka berfoto-foto untuk mendokumentasikannya. Ketika sedang asik dokumentasi, Farel melihat Mas Munir sedang duduk di sebelah batu. Sepertinya Mas Munir ini tidak begitu senang dengan semua ini. Kemudian Farel meninggalkan teman-temannya yang masih asik berdokumentasi untuk menghampiri Mas Munir. Sesampai di situ, terlihat Mas Munir ini sangat pucat. Sepertinya dia sedang tidak sehat. Farel pun tanya sama Mas Munir, Mas, sampean kenapa? Kok pucat gitu? Lalu Mas Munir menjawab, gak apa-apa, aku cuma sedang mikir. Andai kemarin teman-temanku bisa ikut, kita bisa berdiri bareng di sini. Mendengar itu, Farel menaruh prihatin sama Mas Munir. Lalu dia berusaha menghiburnya. Udah mas, gak apa-apa. Next time kan bisa kesini lagi. Lagian gunungnya juga gak bakal pindah. Mas Munir yang tadinya humoris, sekarang jadi pendiam dan pemurung. Sepertinya, dia benar-benar menginginkan teman-temannya berdiri bareng di atas puncak Mahameru. Lalu, Farel mengajak Mas Munir untuk ikut foto-foto bareng mereka. Tapi Mas Munir tetap tidak mau. Dia masih tetap murung, tampak seperti sedang sakit. Karena memang tidak mau, Farel meninggalkan Mas Munir duduk di situ. Kemudian dia balik ke teman-temannya untuk berfoto-foto lagi. Setelah puas berfoto-foto, Farel celingukan untuk mencari Mas Munir yang waktu itu sudah tidak terlihat berada di puncak. Karena tidak melihat keberadaan Mas Munir, Farel tanya ke teman-temannya, Mas Munir tadi kemana ya? Tapi teman-temannya gak ada yang tahu. Karena dari tadi, mereka ini tidak begitu memperhatikan Mas Munir. Karena sedang sibuk dokumentasi. Karena memang tidak melihat Mas Munir berada di puncak, Farel menganggap mungkin Mas Munir sudah turun duluan. Dan mereka pun segera kembali berjalan turun. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di Kalimati.
Sesampainya di tenda, mereka melepas lelah dan duduk selonjoran di depan tenda. Kemudian mereka lanjut masak untuk sarapan. Nah, ketika mereka ini sedang sibuk masak, tiba-tiba Mas Munir datang sambil menggendong tas ranselnya. Dia bilang, Rek, makasih ya udah mau bareng sampai puncak Mahameru. Iya mas, sama-sama. Aku pamit dulu, gak bisa turun bareng kalian. Loh, gak bareng aja mas. Ini kita lagi masakin buat sarapan loh. Udah, makasih. Aku udah sarapan tadi di sana. Ya udah deh mas, kalau gitu hati-hati ya. Sebelum berjalan turun, Mas Munir berkata pada mereka, Kalian nanti pulangnya lewat Tumpang toh. Mampir ke tempatku ya, ke alamat ini. Mas Munir menyebutkan sebuah alamat dan meminta mereka untuk mampir di sana nanti. Farel mengiyakan permintaan Mas Munir itu dan dia menulis alamat yang disebutkan Mas Munir itu di HP-nya agar tidak lupa. Setelah memberikan alamat itu, Mas Munir bilang lagi, "Aku tunggu lo ya. Awas lo kalau kalian nanti gak mampir." Setelah itu, Mas Munir berjalan turun meninggalkan Farel dan rombongannya. Karena memang alamat yang diberikan Mas Munir itu searah dengan perjalanan mereka pulang, jadi mereka berniat untuk mampir dulu. Ya siapa tahu dapat makanan gratis atau apa, kan lumayan. Setelah selesai masak dan makan, mereka berkemas, kemudian kembali berjalan turun. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di Ranukumbolo pada jam 12 siang. Sesampai di situ mereka istirahat sebentar. Dan di Ranukumbolo itu, Yasir sempat bilang ke teman-temannya, Mas Munir kalau turun kok cepat banget ya? Masa iya dia nggak istirahat dulu di sini? Farel menjawab, "Ya buru-buru kali Sir. Kalau nggak buru-buru nggak mungkin lah tadi dia turun duluan." Setelah cukup istirahat di Ranukumbolo, mereka lanjut berjalan turun hingga sampai kembali di Ranupani sekitar jam 3 sore. Sesampai di Ranupani mereka bersih-bersih badan, dilanjut dengan istirahat sebentar, kemudian ke parkiran untuk mengambil motor dan kembali pulang. Nah, mengingat tadi mereka ini diminta Mas Munir untuk mampir ke tempatnya, sesampai di area Tumpang mereka mencari alamat tersebut. Setelah bertanya ke beberapa penduduk setempat, akhirnya alamat itu ditemukan. Dan alamat yang diberikan Mas Munir itu ternyata bukan rumah, bukan base camp atau semacamnya, melainkan sebuah pemakaman. Melihat itu adalah pemakaman, mereka sangat kaget. Kenapa Mas Munir memberi mereka alamat pemakaman? Tidak lama kemudian, terlihat ada seseorang yang baru saja keluar dari pemakaman itu. Yang tidak lain dia adalah Mas Ali, pendaki yang mereka temui pas berangkat kemarin. Terlihat, Mas Ali berpenampilan seperti orang yang habis nyekar. Melihat keberadaan Mas Ali di situ, mereka semakin kaget. Lalu mereka saling memandang. Apa jangan-jangan? Tapi semoga aja enggak. Lalu Farel berteriak memanggil Mas Ali. Mas Ali. Mas Ali yang sudah kenal dengan rombongan Farel, dia langsung menghampirinya. Kemudian Mas Ali bertanya, "Loh, kalian pada ngapain di sini? Udah pulang dari Semeru?" Farel menjawab, Udah mas, di Semeru tadi kita ketemu seseorang dan memberi kami alamat. Setelah kami datangi ternyata alamatnya adalah pemakaman dan nggak sengaja ketemu sama sampean. Sampean sendiri ngapain di sini? Siapa yang meninggal? Teman yang kemarin, nyawanya nggak bisa diselamatkan. Mendengar itu mereka turut berduka cita. Lalu Mas Ali bertanya, siapa yang memberi alamat itu hingga mereka sampai ke sini. Farel pun memberitahu kalau selama di gunung itu mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Munir dan mendaki bareng rombongannya Farel. Dan Mas Munir juga yang memberi mereka alamat hingga mereka sampai ke sini. Mendengar penjelasan dari Farel, Mas Ali ini nampak gugup. Sepertinya Mas Ali ingin mengatakan sesuatu, tapi nggak di sini. Kemudian Mas Ali mengajak mereka untuk pergi ke warung kopi terdekat.
Sesampainya di warung kopi, Mas Ali bertanya lebih jauh tentang ciri-ciri orang yang bernama Munir yang ikut mendaki bersama mereka itu. Farel pun menjelaskan secara detail tentang Munir kepada Mas Ali. Lalu, Mas Ali menunjukkan sebuah foto di handphonenya dan bertanya, apa orangnya seperti ini? Melihat foto yang ada di dalam HP-nya Mas Ali itu, mereka semua dibikin shock. Karena ternyata Munir yang ikut mendaki bersama mereka itu mirip banget dengan foto seseorang yang ada di dalam HP-nya Mas Ali itu. Farel pun bertanya, apakah Mas Ali ini mengenal Munir? Lalu Mas Ali menjelaskan, kalau orang yang bernama Munir itu adalah temannya yang kemarin ketika akan pergi ke Gunung Semeru kecelakaan. Mendengar penjelasan dari Mas Ali, mereka semua keringat dingin. Berarti Munir yang mendaki bersama mereka tadi sebenarnya sudah meninggal. Tapi kalau memang Munir ini sudah meninggal, terus Munir yang mereka temui di Gunung Semeru itu siapa? Setelah itu Farel meminta Mas Munir untuk mengantarkan Farel dan teman-temannya ke makamnya Munir untuk berziarah. Semoga beliau ditempatkan di sisinya. Setelah berziarah itu, mereka pamit sama Mas Ali untuk kembali pulang. Karena mengingat waktu itu hari sudah akan gelap. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah masing-masing dengan selamat. Setelah kejadian itu, tali silaturahmi terjalin antara Farel dan teman-temannya itu sama Mas Ali. Di kesempatan berikutnya, mereka jadi sering mendaki bareng.